Sukawati Prasnahub, Om Sukawati Prasnahub, Amitofo. Halo Session semua, kembali bersama saya Vina dan telah hadir bersama kita semua di sini Mahaguru Sukawati Prasna, Amitofo Mahaguru. Amitofo Sejavina. Saat ini kita akan membahas tentang acara yang akan dilaksanakan di Vihara, yaitu memperingati Hari Ulang Tahun Buddha Maitreya dan perayaan Tahun Baru Imlek 2025 atau 2576 Kongsili dengan tema Pemberkahan Kantong Harta Kekayaan dan Keberuntungan Buddha Maitreya yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 pukul 5 sore. Pada saat upacara kita mengenakan pakaian berwarna putih. Nah, kita langsung saja berbincang-bincang dengan Mahaguru. Mahaguru, tema dari perayaan Hari Ulang Tahun Buddha Maitreya dan perayaan Tahun Baru Imlek 2576 Kongsili ini bertema pemberkahan kantong harta kekayaan dan keberuntungan Buddha Maitreya. Iya, betul sekali. Mahaguru mungkin bisa menjelaskan kepada kita dengan tema yang begitu menakjubkan sepertinya dan menarik gitu nih. Boleh, silakan Mahaguru. Iya, baik, terima kasih Sejavina. Kepada semua sesuci umat Dharma yang menyaksikan penjelasan mengenai acara memperingati Hari Ulang Tahun dari Buddha Maitreya dan juga sekaligus perayaan Imlek 2576 Kongsili di tahun Ular Kayu 2025. Semoga penjelasan kami ini bisa memberikan manfaat kepada sesuci semua dan kita semua bisa sukses dan juga berbahagia. Baik, Sejavina. Ya, ini kita akan memasuki ya tahun baru ya. Tidak terasa nih tahun 2024 ini sudah mau berlalu gitu. Ya, tentunya kita juga harus tetap semangat ya untuk menyongsong tahun yang baru ini. Kalau tahun ini adalah tahun naga kayu dan tahun yang akan datang ini adalah tahun ular kayu. Ya, elemennya nih sama-sama kayu ya, tapi yang satu naga dan yang satu ular. Ya, tentunya berdasarkan perwujudan mereka ya, naga dan ular ini sebenarnya 11-12 ya. Mirip ya, gitu ya. Cuma yang satu ini dikenal sebagai Raja Langit, ya, naga. Sedangkan yang ular ini adalah bisa dibilang ya bakal nantinya juga bisa menjadi naga ya, gitu ya. Dari misalkan melatih diri atau merubah dirinya menjadi semakin lebih baik dan bermanfaat. Tentunya juga bisa menjadi naga. Peningkatan gitu ya, Mahaguru. Iya, peningkatan gitu ya. Tapi karena elemennya kayu, tentunya itu pun juga sama ya. Jadi itu tahun ini pun juga sama tahun depan itu dipenuhi oleh kreativitas dan sama-sama adalah masa pertumbuhan dan juga perkembangan. Begitu. Tapi untuk tahun ular itu tentunya kita tahu lah ya karakteristik ular itu gimana, ya kan? Cerdas tentunya ya. Kemudian pembawaannya tenang, ya. Kemudian juga pintar menganalisa ya dengan sangat cermat seperti itu ya. Jadi biasanya kalau orang-orang yang bersio ular itu biasanya cerdik ya. Kemudian juga bakat kepemimpinannya juga sangat besar. Begitu ya. Oke, untuk Imlek tahun ini ya, seperti biasa kita kan memperingati ulang tahun dari Buddha Maitreya. Ya, tanggal 1 bulan 1 lunar ya. Harinya tuh Mahaguru ya. Iya, ulang tahun beliau. Jadi
beliau hendak memberkahi kita gitu ya. Nah, kantong harta kekayaan dan keberuntungan gitu yang hendak beliau berikan kepada insan yang berjodoh yang bisa untuk membantu mendatangkan kekayaan dan juga keberuntungan ke dalam rumah, ke dalam tempat usaha ataupun kantor kita gitu. Karena Buddha Maitreya kenapa bisa memberkahi kekayaan dan juga keberuntungan? Karena Buddha Maitreya juga bukan hanya simbol kebijaksanaan, cinta kasih, ya kan, belas asih, tapi beliau pun juga dikenal sebagai Buddha yang memberkahi rezeki dan juga kekayaan. Nah, itu adalah kantong. Nah, biasanya beliau kan suka ada perwujudannya itu bawa kantong juga ya. Betul. Ya. nah, itulah kantong harta ya yang mau dibagikan buat kita semua yang berjodoh. Kantong harta kekayaan dan keberuntungan. Berarti kantong harta keberuntungan juga gitu, Bu Mahaguru. Iya, ini sebenarnya kantong harta. Ya, kantong harta, cuma ada dua macam. Kantong harta kekayaan sama kantong harta keberuntungan gitu. Jadi kalau kantong harta kekayaan itu biasanya kan itu sudah dipastikan itu sudah ada di dalam kantong itu kekayaannya, ya kan, rezekinya itu sudah dapat ya gitu. Sedangkan kalau kantong keberuntungan itu baru adalah apa ya? Keberuntungan kita gitu untuk mendatangkan kekayaan semakin lebih besar kepada kita gitu dengan adanya keberuntungan itu gitu. Ya, karena keberuntungan itu sangat luas ya. Tergantung dari kita beruntung dalam hal apa. Gitu ya. Karena bisa beruntung di dalam rezeki, ya bisa beruntung dalam usaha, pekerjaan, ataupun kita beruntung di dalam perjodohan, ya kan? Nah, tapi sebagai manusia itu kita sulit untuk bisa mencapai namanya kesempurnaan semuanya itu bisa kita dapatkan, gitu ya. Pasti ada satu sisi dan sisi lainnya yang mungkin kita tidak bisa menggapai, ataupun kita sudah memiliki sisi yang lain tersebut. Gitu. Iya. Jadi ini kantong harta kekayaan. Ya, ini kantong harta kekayaan. Kalau yang ini adalah untuk menarik kekayaan. Menarik kekayaan. Iya, ini ada mustika merahnya. Ini biasanya mustika merah, kenapa merah? Karena di samping itu tanda rezeki ya, itu ya. Bisa dibilang kalau misalkan kita ini ada unsur api kan warnanya merah. Ya, ada unsur api di dalam diri kita, itu biasanya kita rezekinya lebih besar. Gitu. Bara rezekinya. Iya, gitu ya. Nah, itu dilambangkan dengan ini. Kalau misalkan kita kurang, ini ada mustika merahnya. Ini juga ada kodok berkaki 3 ya. Biasanya yang pemakan ingot emas ya, koin-koin emas gitu ya, untuk datangkan kekayaan ya. Kemudian juga ada hartanya. Ya, seperti itu. Nah, ini kalau yang kantong harta keberuntungan, ini adalah hartanya ya. Jadi ini nggak ada mustikanya, nggak ada kodoknya. Jadi ini hartanya saja, tapi ini adalah lambang keberuntungan. Ada hoki. Ya, hoki. Ya, supaya kita bisa hoki terus lah gitu, dapat keberuntungan terus seperti itu. Oke. Berarti yang ini untuk ini kantong harta kekayaan. Ini kantong harta keberuntungan. Jadi bagi sesungguhnya yang ingin ikut berpartisipasi menyambung jodoh dengan acara ini, terdapat 3 jenis donatur. Yang pertama, donatur pertama akan mendapatkan kantong harta kekayaan dari Buddha Maitreya, dan yang donatur 2 akan mendapatkan kantong harta keberuntungan dari Buddha Maitreya, dan yang ketiga adalah donatur sukarela. Bagi Sece yang ingin mendaftarkan atau mendapatkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Sece Yang Manyin atau Pandita Loka Palasraya Mahadarani. Oh ya Mahaguru, saya mau lanjut nih pembahasan berikutnya, yaitu tentang Ciong. Biasa kan memasuki tahun baru, kita akan diinfokan nih sio-sio apa aja yang mengalami Ciong atau berbenturan dengan bintang atau sio tahun tersebut. Ya,
Saya akan menginformasikannya untuk yang ciong, yaitu sio babi, sio monyet, sio macan, dan sio ular. Nah, itu yang berbenturan dengan bintang Tai Sui, gitu ya. Kemudian yang ciong macan putih atau pekho adalah sio ayam. Ciong 5 setan atau gokui adalah sio kerbau. Ciong anjing langit atau tian kau adalah sio kambing. Bagi siswa-siswa yang ingin sembahyang ciong tahun ular kayu 2025, terdapat 2 sesi. Yang pertama di tanggal 31 Desember 2024 atau tanggal 1 bulan 12 lunar sampai tanggal 22 Januari 2025 atau tanggal 23 bulan 1 lunar. Untuk sesi kedua ada di tanggal 13 Februari 2025 atau tanggal 16 bulan 1 lunar sampai tanggal 14 Maret 2025 atau tanggal 15 bulan 2 lunar. Untuk sembahyang ciong diusahakan untuk tidak lebih dari jam 3. Jadi batas waktu sembahyang ciong adalah jam 3. Iya, betul sekali. Jadi sembahyang ciong itu ada 2 sesi ya. Yang pertama itu adalah sebelum Xinjia, dan yang kedua itu setelah Xinjia, setelah melewati Cap Gomeh. Gitu ya. Oke. Mengenai ini, kita juga penasaran nih, Ma Guru. Ada sio yang ciong. Biasanya nih yang ditunggu-tunggu nih, apa nih kira-kira sio apa saja nih? Apakah ada sio yang mengalami keberuntungan gitu? Kalau mendengar kata ciong kayaknya aduh sio saya disebut nih gitu kan. Kemudian pasti ada nggak nih ya sio yang mengalami keberuntungan Mago di tahun ular kayu ini? Iya, biasanya nih yang paling ditunggu-tunggu ya. Kita mau tahu nih, sio apa nih yang beruntung di tahun 2025 ya, di tahun ular kayu itu. Ya kan, jadi tadi saya sudah katakan bahwa beruntung dalam hal apa gitu kan, itu kan pasti ada berbeda-beda kan. Nah, itu bagi sio yang ciong yang tadi sudah disebutkan ya. Nah, itu khususnya sio babi ya, yang ciong besar di tahun depan itu kalau bisa tidak melakukan ekspansi ya kan, ataupun mungkin kayak membuka usaha atau melakukan pernikahan atau menghadiri pesta atau membuat pesta ya kan, karena energinya itu Qi-nya lagi kurang begitu baik gitu buat mereka yang ciong pada tahun tersebut gitu. Nah, untuk sio yang beruntung di tahun ular kayu 2025 itu adalah sio ayam dan sio kerbau. Dan sio kerbau. Iya. Sio ayam dan sio kerbau. Iya. Nah, ini beruntung dalam hal apa ya kan? Ya, tentunya beruntung di dalam dia menjalankan usahanya, ya kan, pekerjaannya. Dia bisa mengalami yang namanya kesuksesan. Seperti itu ya. Jadi ini kerbau dan ayam ini bisa dibilang itu adalah sekutunya dari sio ular. Oh. Iya gitu. Ini saling cocok lah antara 3 sio ini gitu. Jadi di tahun ular tersebut ini kedua sio ini yang akan mendapatkan manfaat kesuksesan gitu dalam usaha pekerjaannya gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang beruntung di dalam mungkin perjodohan, kayak seperti hubungan baik. Mungkin di saat tahun tersebut mungkin adalah tahun yang bagus lah, misalkan buat dia gitu untuk membina satu hubungan, ya kan? Mungkin dengan pasangan, dengan relasi bisnis atau lain sebagainya gitu ya. Nah, itu adalah mereka yang sio monyet. Sio monyet. Iya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah sio yang beruntung di dalam kelimpahan finansial. Bisa dibilang kelimpahan, datangin kekayaan lah buat dia di tahun ular kayu 2025. Nah, ini sio apa aja? Itu adalah yang pertama adalah sio ular itu sendiri. Ya. Kemudian sio naga. Ya, dan terakhir sio kelinci. Oh, 3 sio itu ya? Iya. Ular, naga, kelinci, yang finansialnya lagi akan mengalami peningkatan berlimpah finansial. Siap-siap menyambut
keberuntungan-keberuntungan itu ya Suce sesuai sionya. Namun bagi Suce yang sionya ciong, jangan berkecil hati. Kita bisa melakukan sembahyang ciong, Ma Guru. Biasanya seperti tadi saya sebutkan jadwalnya sudah ada. Dan untuk informasi kapan bisa melihat lagi nanti di sosmed ya, nanti kita akan share gitu. Oh iya, ada informasi tambahan ya Sesung Sece, yaitu tentang pemasangan pelita dan lampion. Biasa kalau kita perhatikan, Sesung Sece kalau datang nih ke Vihara Sukawati Prasna, itu di altar depan itu, ruang depan, itu banyak lampion-lampion di atasnya tuh Maha Guru ya. Nah itu pemasangannya itu saat tahun baru Imlek ya Maha Guru. Iya, betul. Mungkin Maha Guru bisa jelasin itu gimana lampion dan pelitanya itu? Ya, itu namanya pemasangan pelita dan juga lampion Imlek. Ya, jadi itu adalah tujuannya adalah untuk supaya jalan hidup kita di sepanjang tahun yang baru nanti itu selalu terang, ya kan, dan juga bisa mendatangkan banyak hal-hal positif kepada kita, gitu ya. Jadi pelita Imlek dan juga lampion Imlek itu akan dinyalakan di tanggal 1 bulan 1 lunar gitu ya. Jadi pelita itu akan menyala kurang lebih seminggu sampai 2 minggu gitu ya. Kemudian kalau lampion itu dipasang sepanjang tahun gitu. Tapi itu pelita dan lampion itu adalah tujuannya adalah untuk memberikan penerangan bagi kita di sepanjang tahun baru nanti. Pemasangannya itu saat yang pas memasuki tanggal 1 itu ya Ma Guru. Biasanya kan tengah malam ya. Nol itu ya. Ada sembahyangnya ya Ma Guru. Kita mengundang Cai Sinya ya kan untuk masuk hadir ke dalam rumah kita, kemudian menetap dan memberkahi kita rezeki gitu. Bagi Sesung Sece yang mau hadir di sini juga boleh ya Ma Guru mengikuti malam tahun baru Imlek. Itu biasanya akan dibagikan seperti angpau berkah dari Cai Sinya, angpau yang kecil ya, itu akan berlaku untuk 1 tahun. Jadi itu untuk mengganti angpau dari Cai Sinya di tahun lalu, gitu. Supaya kita selalu diikuti oleh rezeki dan juga kesejahteraan. Amin. Mungkin sampai di sini itu saja penjelasan mengenai tema dari perayaan Hari Ulang Tahun Buddha Maitreya dan perayaan Tahun Baru Imlek 2025 atau 2576 Kongsi. Semoga penjelasan kami dapat bermanfaat untuk kita semua dimanapun Sesung Sece berada. Dan di akhir kata, kami ingin mengucapkan Xin Nian Kuai Le, Wan Se Ru Yi, Sen Ti Jian Gang, Gong Xi Fa Cai. Semoga kita semua senantiasa sehat, dipenuhi oleh rezeki, dan didatangkan berkah berlimpah dari Buddha Maitreya, dan cita-cita kita tercapai. Om Sukawati Prasna Hum Amitofo.